selamat siang Ibu Selamat siang. Lia. Ya, Nah, saya sebagai CGP ada tugas dari LMS ini terkait modul 3.1 yaitu eksplorasi konsep materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, dari LMS ini kami CGP diberikan 4 kasus, tetapi diminta untuk memilih 1 kasus saja. Nah, tapi saya memilih kasus pertama. Nah, adapun masalahnya di sini seorang Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Nah, ruangan kelas Ibu Tati pun itu persis di sebelah ruangan kelas Anda. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung juga galak. Nah, pada sisi lain Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapat nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid-muridnya sangat takut dengan Ibu Tati, tetapi sebagiannya pula bisa menyesuaikan kondisi tersebut. Nah, suatu hari Ibu, Anda mendengar tangisan seorang murid perempuan dan Ibu pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas dan menghadap pintu kelasnya Ibu Tati. Nah, Anda melihat Ibu Tati tanpa tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda melihat beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangannya keluar kelas melihat temannya sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, Ibu kan sebagai rekannya Ibu Tati, kan sama-sama juga mengajar kelas yang sama, paralel kan. Nah, apa yang Ibu lakukan? menurut saya yang saya lakukan pertama-tama memastikan bunyi tangisan tersebut. Setelah itu kemudian saya mendatangi anak tersebut, kemudian bertanya kepada anak tersebut kenapa sampai dihukum oleh Ibu Tati pada saat jam pelajarannya. Kemudian setelah dia menyampaikan kronologi kenapa dia dihukum oleh Ibu Tati, kemudian saya berusaha menenangkan anak tersebut karena pastinya anak tersebut akan merasa malu karena dilihat oleh teman-temannya dihukum seperti yang tadi Pak kasih tahu itu. Kemudian setelah saya menenangkannya, kemudian pastinya ya saya berusaha nanti akan menemui Ibu Tati. Baik, jadi tentu Ibu pasti akan mendekati anak tersebut dan tentu pasti mencari tahu alasannya kenapa sampai dihukumnya berlutut di tengah terik matahari kan. Nah, selanjutnya Ibu, apakah kita sebagai guru itu boleh ikut campur atau menginstruksi kondisi yang seperti saya sampaikan tadi? Menurut saya tentunya tidak bisa kita ikut campur karena kita belum tahu alasan sebenarnya atau kronologisnya bagaimana anak tersebut dihukum, karena kita hanya tahu dari satu sumber, baru dari anak tersebut. Kita belum tahu dari alasan Ibu Tati untuk menghukum anak tersebut. Jadi tentunya kita tidak bisa ikut campur karena belum tahu alasannya seperti apa. Ya, begitu ya. Jadi tentu harus tahu dulu masalahnya ya, kronologinya seperti apa, karena kita tidak mungkin mendengar hanya pada satu pihak, tentu harus dari 2 pihak gitu kan. Nah, selanjutnya Ibu, dalam kondisi ini kan tentu Ibu akan melakukan sesuatu kan. Nah, apakah Ibu akan menginstruksi? Nah, kalau Ibu mau menginstruksi, alasannya kenapa? Bisa ceritakan? Ya, kalau langsung ke Ibu Tati-nya sendiri tentunya bisa karena Ibu Tati itu sebagai rekan kerja saya. Saya nantinya akan berbicara ke Ibu Tati, memberikan saya tukar pendapat atau
apa namanya itu sharing bagaimana sebaiknya kalau memang ada anak yang bermasalah, sebaiknya dihukumnya seperti apa. Ya kalau menurut saya mungkin saya akan sharing hati cara untuk menghukum anak bukan seperti yang mungkin ibu berhati lakukan, tapi dari kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya memberikan tugas-tugas yang mendidik, kemudian mungkin dengan menyanyikan lagu-lagu nasional ya. seperti itu yang sifatnya mendidik, tapi bukan sifatnya hubungan fisik. Begitu ya. Jadi luar biasa ibu ya. Jadi hampir sama juga harapannya seperti itu. Tapi ibu, dari yang ibu sampaikan tadi tuh apa yang ibu lakukan ya, apakah bisa menginstruksi. Nah kira-kira itu ya, kira-kira ibu sebagai rekannya ibu tadi, keputusan seperti apa yang akan diambil untuk menangani kasus seperti yang saya sampaikan tadi itu? Kalau menurut saya sebagai rekannya Bu Tati, pastinya tadi seperti yang tadi kita sharing untuk masalah pendisiplinan anak, untuk menghukum anak itu seperti apa. Kemudian nantinya saya akan berbicara ke kepala sekolah mengenai kesepakatan kita bersama di dalam sekolah, bagaimana cara untuk menghukum anak yang lebih mendidik seperti itu. Artinya kita tentu harus membuat kesepakatan ya, kesepakatan bersama ya. Jadi ibu terima kasih banyak ibu. Jadi saya sudah mendapatkan beberapa jawaban dari ibu. Nah semoga ini bisa sebagai bahan tugas saya, sebagai bahan evaluasi umpan balik terhadap kasus yang terjadi gitu kan. Jadi terima kasih banyak dan selamat siang. Oke.